Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas materi tentang muatan pelajaran matematika, khususnya yaitu bilangan bulat. Oke, mari kita pelajari bersama-sama. Oke, siapa yang sudah tahu bilangan bulat? Bilangan bulat itu apa toh sebenarnya? Ya, bilangan bulat adalah himpunan dari bilangan cacah dengan bilangan negatif dan bilangan nol. Bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah itu yang 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan untuk bilangan negatif itu bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai seterusnya. Dan pertanyaannya, kenapa kok ada bilangan nol? Nah, di sini bilangan nol itu tidak ikut kedua jenis bilangan sebelumnya, yaitu bilangan cacah dan bilangan negatif. Oke, kita lanjut. Jenis bilangan bulat itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Yang bilangan bulat positif yaitu bilangan bulat cacah tadi 1, 2, 3 sampai seterusnya. Sedangkan untuk bilangan bulat negatif yaitu mulai ada bedanya di negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 sampai seterusnya. Jadi sudah bisa dipahami ya, kalau bilangan bulat itu ada dua jenis, yaitu bilangan bulat positif dan negatif. Oke, kita lanjut pada garis bilangan. Nah, mungkin di kelas sebelumnya sudah pernah diajari tentang materi garis bilangan, yaitu bagian kanan kita itu adalah bagian bilangan bulat positif, bagian kiri kita adalah bilangan bulat negatif, dan yang tengah itu bilangan bulat nol negatif. Next. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ya, di sini saya punya contoh soal 1, tergambar kedudukan bilangan negatif 7, negatif 8, dan negatif 9 sebagai berikut. Nah, negatif 7-nya di sini bagian kiri dari angka 0, negatif 8, negatif 9. Nah, jadi kalau ada angka negatif itu berarti pada posisi kiri dari bilangan 0. Nah, contoh soal kedua, gunakan bantuan garis bilangan 3 bilangan sebelum angka 2. Jadi kita tentukan dulu angka 2-nya dulu. Angka 2 di sini 3 bilangan sebelum angka 2 adalah, kita hitung saja dari angka 2. Angka 2 nya tidak usah dihitung, langsung angka 1, 0, negatif 1, melompatnya jadi 3. Nah, jadi 3 angka sebelum angka bilangan 2 adalah negatif 1. Selanjutnya kita mempelajari operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan bulat itu ada 4. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Operasi penjumlahan berarti menghadap ke arah depan atau ke arah kanan, sedangkan operasi pengurangan itu berlawanan dari yang pengurangan, yaitu ke arah kiri. Kita masuk ke contoh soal. Oke, Arman berdiri pada titik 0, kemudian Arman melangkahkan kakinya sebanyak 4 langkah ke depan, kemudian melangkah lagi sebanyak 5 langkah ke depan. Pada titik berapa Arman berdiri saat ini? Oke, kita lanjut ke yang pertama. Arman berdiri pada titik 0.
Oke, kemudian melangkahkan kaki ke depan sebanyak 4 langkah. Nah, ini dari titik 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sekarang ini berada pada titik 4. Selanjutnya melangkah lagi 5 langkah. Dari titik 4 5 langkah. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sekarang Arman pada posisi atau titik yang ke 9. Nah, kalau soal ini dirubah menjadi kalimat matematika, jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Oke, selanjutnya ya, di sini untuk penjumlahan kita dikenalkan dengan dua sifat operasi hitung, yaitu komutatif dan asosiatif. Ya, yaitu komutatif itu adalah pertukaran, pemindah tempatan. Contohnya di sini A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, kalau komutatif itu dirubah tempatnya, itu hasilnya akan sama. Nah, sedangkan asosiatif itu adalah pengelompokan. Ya, biasanya dikasih tanda kurung. Contohnya A ditambah B ditambah C. Kalau pakai sifat asosiatif yaitu buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C, sama dengan A ditambah B buka kurung B ditambah C, hasilnya akan sama. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, next, contoh soal pengurangan. Ya, Edo berdiri pada titik 0, kemudian Edo mundur sebanyak 7 langkah, kemudian mundur lagi sebanyak 3 langkah ke belakang. Pada titik berapa Edo sekarang? Oke, sama dengan penjumlahan tadi, kita mulai dari titik 0. Titik awalnya di sini. Edo mundur berapa? 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sampai saat ini itu masih pada titik negatif 7. Kemudian masih mundur lagi nih, mundurnya 3 langkah ke belakang juga. Oke, kita mulai dari titik 7, mundur 3 langkah. 1, 2, dan 3, yaitu berakhir pada titik negatif 10. Oke, jadi kesimpulannya adalah negatif 7 ditambah lagi mundur ke menjadi ditambah negatif 3. Nah, kalimatnya jadi seperti ini. Kenapa kok ini langsung jadi negatif? Karena positif bertemu negatif hasilnya nanti bakal jadi negatif, hasilnya negatif 10. Oke, lanjut ke soal campuran antara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, saya punya soal. Fitri berdiri dari titik 0, kemudian maju 5 langkah ke depan karena dipanggil ibu. Fitri mundur 7 langkah ke belakang. Setelah selesai dengan itu, Fitri maju lagi 4 langkah ke depan. Pada titik berapa Fitri saat ini? Ya, kita buat dulu garis bilangan. Oke, kita lanjutkan. Pertama, Fitri maju 5 langkah ke depan. Ya, jadi 0 dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena dipanggil ibunya, Fitri harus kembali lagi atau mundur lagi, tapi sebanyak 7 langkah. Ya, jadi kita mulainya dari angka
5. Mundur berarti ke arah kiri atau dikurangi 7 langkah ya, dari 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1 sampai negatif 2. Nah, setelah mundur Fitri pada posisi negatif 2. Setelah selesai urusannya dengan ibu, Fitri kembali lagi ke depan, ternyata sebanyak 4 langkah. Saatnya melangkah ke arah kanan sebanyak 4 langkah. Negatif 1, 0, 1, 2. Jadi posisi terakhir Fitri adalah pada titik 2. Sudah bisa dipahami? Nah, kalau dirubah menjadi kalimat matematika, jadi 5 dikurangi 7 ditambah 4 sama dengan 2. Oke, sampai saat ini ada yang bingung kenapa ini kok langsung jadi negatif? Karena kan ditambah mundur, berarti ditambahnya negatif 7. Positif ketemu negatif, hasilnya tetap negatif. Nanti akan saya bahas. Nah, ini contoh nih, harap diperhatikan. Positif ketemu positif, misalnya tadi seperti positif bertemu negatif, ditambah tapi kok mundur, jadi ditambah ketemu dikurang. Nah, ini hasilnya jadi negatif. Nah, positif ketemu positif pasti positif, terus negatif ketemu positif pasti jadi negatif, terus positif ketemu negatif jadinya negatif. Selanjutnya kalau negatif ketemu negatif hasilnya jadi positif. Jadi kalau tidak sama itu pasti jadi negatif, kalau jenisnya sama jadinya positif. Contohnya seperti ini, 2 kurangi negatif 1 sama dengan 2 ditambah 1. Kenapa? Negatif ketemu negatif. Contoh lagi, 4 ditambah negatif 3, 4 positif ketemu negatif jadinya negatif, jadinya 4 dikurangi 3. Contoh lagi, negatif 6 ditambah negatif 2. Nah, positif ketemu negatif, hasilnya jadi negatif 6 dikurangi 2. Ini tadi kan jadi angka kurang. Oke, lanjut. Negatif 4 dikurangi negatif 7, negatif ketemu negatif, jadi negatif 4 ditambah, karena ini dari dikurang sama negatif, kalau dijadikan 1 ini jadi positif, ini jadi 7. Jadi negatif 4 ditambah 7. Ada yang masih bingung? Saya kira ini sudah bisa ya kalian. Silahkan dikerjakan. Nanti untuk pengumpulannya silahkan difoto lalu dikirim ke OneDrive yang sudah tak buat. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat mengerjakan